lagi masih melanjutkan tentang cerita Sunan Ampel. Kali ini kita mempelajari peran Sunan Ampel dalam perkembangan agama Islam di Indonesia, karena Sunan Ampel sangat aktif dalam penyebaran agama Islam khususnya di tanah Jawa. Apa peran Sunan Ampel dalam perkembangan agama Islam di Indonesia? Nah, yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Maksudnya jaringan kekerabatan ini dengan menikahkan para penyebar agama Islam dengan putri dari pihak kerajaan Majapahit. Para penyebar agama Islam dinikahkan dengan putri Majapahit sehingga banyak dari kalangan kerajaan menikah dengan ulama, menyebabkan perkembangan Islam di wilayah tersebut sangat maju. Sebagai contoh, yang pertama Raden Husein dinikahkan dengan putri Arya Baribin, yaitu putri Adipati Madura, sehingga di Madura penyebaran Islam sangat bagus. Yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan, Lembu Midura atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo, sehingga di Pasuruan penyebaran Islam sangat meningkat. Yang ketiga, Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Nah, itu Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai Islam. Maksudnya dulu sebelum Islam datang, tradisi-tradisi yang ada itu tradisi Hindu dan Buddha. Orang-orang Majapahit, contohnya orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut Sraddha, yaitu sebuah upacara peringatan atas kematian seorang pada tahun ke-12. Pada tahun ini, pada masa ini Majapahit, pada masa Majapahit orang-orang tersebut memperingati peringatan orang mati, namun tidak diiringi dengan nilai Islami. Dengan kehadiran Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan peringatan kematian seorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 dengan diiringi zikir, tahlil, dan doa. Yang sebelumnya tidak ada zikir, tahlil, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tradisi yang ada diisi dengan tradisi keislaman yang bernilai Islami. Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Selain membangun tradisi tadi, Sunan Ampel juga membangun masjid, yaitu Masjid Ampel. Ketika itu diberi kerajaan Majapahit dan Raja Majapahit sebuah wilayah di Ampel, tepatnya di Surabaya. Di situ didirikan masjid untuk penyebaran agama Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah. Didirikan pada tahun 1421 Masehi, masjid ini merupakan masjid yang didirikan di atas tanah yang diberikan oleh Raja Majapahit. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Yang dinamakan akulturasi yaitu perpaduan antara budaya Islam dan budaya Buddha, atau perpaduan antara budaya satu dengan budaya yang lain. Itu namanya akulturasi. Nah, di sini kenapa masjid beratap tumpang? Karena atap tumpang merupakan ciri khas agama Hindu dan Buddha. Sedangkan masjid ini adalah tempat orang Islam beribadah. Selain mendirikan masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, di mana pesantren tersebut sebagai tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf.
Selain itu juga Sunan Ampel memiliki falsafah limo atau yang dikenal dengan moh limo. Ajaran-ajaran dari Sunan Ampel. Yang pertama yaitu moh main atau tidak berjudi, tidak mau berjudi, tidak boleh berjudi. Judi apapun seperti sabung ayam, togel itu tidak boleh. Yang kedua yaitu moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan walaupun sedikit. Yang ketiga moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat moh madat atau tidak menghisap candu atau narkoba. Yang kelima yaitu moh madon atau tidak berzina. Nah, inilah ajaran Sandi Sunan Ampel, moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Demikian pembelajaran dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.